tanda-tanda fi'il tidak menerima alif wal lam, tidak ditanwin. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin mereka tidak menghafal fa'ala yaf'alu fa'lan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khair fi kulli waqtin wa hinin. Allah mudahkan seluruh urusan kita fid dini wa dunya wal akhirah. Tanda-tanda fi'il tidak menerima tanwin, tidak menerima al. Nah, di situ letak persoalannya. Kalau ini disimak oleh orang yang tidak pernah belajar nahu mendalam, artinya hanya sebatas tahu dan melihat fakta, mungkin menjadi benar. Karena kalau kita tahu kalimat fi'il memang tidak ada yang ada alna. Misalnya fa'alah dorobah, tidak ada al fa'alah al dorobah. Begitu juga tidak ada fi'il ada tanwinnya. Tidak ada orang ngomong fa'alan atau doroban. Yang ada fa'lan atau dorban. Itu sudah bukan fi'il tapi isim. Tetapi kalau ditelisik lebih dalam lagi dan berpikir sehat, karena nahu ini kan ilmu akal ya, ilmu yang kita mencernanya dengan akal, maka nampak bahwa ucapan itu ya bid'ah di dalam bahasa ya. Artinya itu yukhalif al-adillah an-nahwiyah, menyelisihi dalil-dalil nahu. Misalnya dalam alfiyah ya, bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni akbilanna fi'lun yanjali. Kalau ditarkib yang mudah ya, yanjali al fi'lu bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni akbilanna. Jadi biasa ulama dulu itu membuat syair itu memang bahasanya itu rumit-rumit ya. Susunannya itu diacak, enggak sesederhana yang biasa kita pakai. Di situ ada kalimat yanjali. Maka sarah alfiyah yaitu Ibnu Aqil juga Imam Al-Hamdani ya, mensarah kalimat itu atau mensarah bait alfiyah itu mesti ada bahasa yumtazu al-fi'lu atau yatamayyazu al-fi'lu. Apa bahasa yumtazu atau yatamayyazu itu? Ya. Menjadi berbeda atau menjadi spesifik atau menjadi tidak sama. Tidak sama dengan apa? Min qasimaihi, dari dua kalimat yang lain, yaitu isim dan juga huruf. Baru menyebut dengan ta fa'altah ya, ta fa'il ya. Kemudian atat ya, tak muannas ya, as-sakinah yang sukun ya. Yaf'ali ya mukhatabah, nun akbilana nun taukid ya, khafifah atau sakilah. Artinya ulama nahwu itu mencirikan fi'il dengan ciri yang memang khusus untuk fi'il. Maka bahasanya yatamayyazul fi'lu ya. Fi'il ini menjadi spesifik, tidak sama dengan yang lain. Sekarang kita masukkan kepada case. Misalnya kita ngomong fi'il itu kalimat yang tidak bisa menerima al. Kalimat huruf juga tidak bisa menerima al. Berarti ucapan tidak bisa menerima al tidak hanya berlaku kepada fi'il, tapi juga berlaku kepada huruf. Nah, dengan begitu maka gugurlah bahasa bahwa ciri khas kalimat fi'il itu tidak bisa menerima al. Memang iya tidak bisa menerima al, tapi bukan hanya fi'il yang tidak menerima al. Sementara kalau ulama nahu bicara alamatul fi'li, ciri kalimat fi'il atau alamatul ismi, ciri kalimat isim, mesti ciri ini tidak bisa terjadi di tempat lain. Kalau kalimat cuma dua, iya misal cuma isim dan fi'il, ciri kalimat fi'il tidak bisa menerima tanda-tanda isim. Ya enak, karena kalimat sudah cuma dua, tapi kan ada tiga masalahnya. Jadi kalau memakai narasi nafi, ya, narasi salabi, ya, narasi artinya tidak, maka menjadi simpang siur. Kalimat yang tidak bisa menerima tanda-tanda isim adalah fi'il. Lah huruf juga tidak bisa menerima tanda-tanda isim. Atau misalnya dibalik, kalimat yang tidak bisa menerima tanda-tanda fi'il adalah isim. Lah huruf juga tidak bisa. Ya. Jadi kalimat ucapan tidak bisa menerima alamat itu bukan ciri khas isim, bukan ciri khas fi'il. Tetapi itu malah ciri khas kalimat huruf, tidak bisa menerima alamat apapun baik dari isim ataupun dari fi'il, begitu ya. Sama dengan logika begini. Misalnya ini ada jalan namanya Jalan Gatot Subroto. Rumah kamu ada di Jalan Gatot Subroto. Di Jalan Gatot Subroto bukan cuma rumah kamu. Ada rumah kamu, ada rumah siapa, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Maka disebut alamat rumah kamu itu bukan hanya Jalan Gatot Subroto, walaupun rumah kamu di Gatot Subroto, tapi lengkap dengan nomornya, nomor 3A misalnya. Dimana kalau sudah disebut Gatot Subroto 3A, mesti itu rumah kamu. Kalau Gatot Subroto saja tidak disebut nomor 3A, bisa jadi nomor rumah orang, rumah di sebelah kamu. Sama dengan
Tadi itu tidak bisa menerima al atau tidak bisa menerima tanwin itu memang terjadi pada fiil. Rumah kamu memang di situ Gatot Subroto. Tapi di Gatot Subroto bukan hanya rumah kamu. Artinya yang tidak bisa menerima al dan tanwin bukan hanya fiil, tapi juga huruf. Maka tidak bisa kita bilang alamat dari fiil tidak bisa menerima al atau tanwin. Sama dengan tidak bisa kamu bilang rumah saya di Gatot Subroto tanpa menyebut namanya karena di situ rumah banyak. Kecuali memang sepanjang jalan Gatot Subroto cuma rumah kamu. Nahu itu dibangun seperti itu dengan pendekatan yang sangat logis. Kalau isim malah lebih jelas lagi ya. Bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasol. Kalau dibaca lebih mudah, hasolat tamyizu lil ismi bil jarri wa tanwini wa nida wa nidai wa al ya. Artinya isim ini menjadi spesifik, tidak sama dengan huruf, tidak sama dengan fiil dengan beberapa ciri ya. Nida bisa menjadi objek yang dipanggil. Tidak akan pernah ada orang memanggil ya fa'alah, tidak ada. Ya fi, tidak ada. Mesti setelah kalimat iya yang disebut munada itu mesti isim. Ya Muhammad, ya Aba Bakrin, ya Rasulullah ya. Itu namanya ciri khas. Ini ya, ilmu nahwu itu sebetulnya dengan ilmu kita bahasa Indonesia itu ada kemiripan lah. Misalnya di situ ada bahasa wa musnadin. Musnad itu kalau bahasa kita itu subjek ya, subjek. Subjek itu mesti kata benda. Musnad itu subjek ya. Ini bahasa kita. Artinya tidak akan pernah ada subjek dari kata sambung atau kata kerja. Tidak akan pernah ada musnad dari fiil atau huruf ya. Contohnya Maman pergi ke pasar. Mesti Maman ini adalah sebagai subjek mesti kata benda. Walaupun misalnya kita ngomong memukul adalah buruk, tetap memukul di situ bukan kata kerja. Tetapi kita sedang menjelaskan nama dari sebuah pekerjaan yaitu memukul. Kita mesti paham. Memukul tidak baik. Dengan Maman memukul Mimin, mesti kata memukulnya di situ berbeda. Memukul adalah tidak baik, berarti memukul sebagai subjek, berarti sebagai musnad. Di situ maksudnya adalah menjelaskan tentang apa itu memukul. Sementara kalau Maman memukul Mimin, berarti menjelaskan bahwa Maman memukul Mimin. Berarti letak penjelasannya kepada ada terjadi pekerjaan pemukulan, begitu ya. Begitu juga dalam bahasa Arab. Doroba Zaidun Amron. Zaid memukul Amr. Itu berarti kita menjelaskan peristiwa. Kemudian kalau misalnya doroba fi'lun, kan kamu bertanya-tanya, di situ apa subjeknya? Ya doroba. Kok ada doroba kalimat fi'il menjadi subjek? Maka dalam bahasa Arab bukan doroba itu yang menjadi mubtada, yang menjadi musnad, tetapi kalimatu doroba. Nah, begitu ya. Jadi mesti ditakwil ya, mesti ditakdir kalimatu doroba. Kalimat doroba adalah fi'il. Jadi di situ tetap tidak berarti fi'il menjadi musnad. Misalnya juga inna harfut taukid. Kalimat inna kan mesti begitu mengartikannya. Artinya bukan innahnya ini yang menjadi mubtada atau menjadi musnad, tetapi kalimat innah itu sendiri ya. Jadi kalau kamu mengi'rab innah mubtadaun, nggak mungkin seperti itu. Mana ada innah menjadi mubtada, tidak mungkin. Karena yang boleh menjadi mubtada hanya isim. Karena mubtada adalah musnad. Begitu juga menjadi fa'il. Doroba mesti setelah yang mengerjakan pekerjaan itu mesti benda. Entah doroba Omar, entah doroba Abu Bakar, entah doroba siapa. Tidak mungkin setelah doroba itu malah yang menjadi pelakunya atau fa'ilnya kalimat fi'il atau kalimat huruf. Kalaupun misalnya terjadi ja'ah innah, datanglah innah, mesti maksudnya adalah kalimat innah. Sama dengan ketika kita bilang innah harfu taukid. Innah di situ mesti huruf atau kalimat innah. Nah, itulah bahasa ya. Jadi ingat-ingat ya. Kalau kamu mau bicara ciri dalam bab nahwu berarti ciri yang khosois ya, yang hanya yaliku bihi wala yaliku bi ghairihi, hanya khusus untuk orang itu. Kalau kita tarik ke bahasa sederhana, kamu punya tanduk enggak? Enggak punya. Berarti manusia adalah yang tidak punya tanduk, begitu. Ya terus bagaimana dengan kursi? Kursi tidak punya tanduk. Ya. Kan jadi lucu ya. Maka manusia itu ciri khasnya adalah al-hayawanu an-natik. Natik ini artinya bukan ngomong, karena sekarang burung biak juga bisa ngomong, tetapi yang punya pikiran ya, yang punya khosois, yaitu berupa akal pikiran, dimana ini tidak terdapat pada binatang yang lain. Itu namanya ciri khas. Atau kamu mau mencirikan sapi itu adalah binatang yang punya buntut ya kelinci ya punya buntut ya tikus punya buntut. Nah, itu berarti tidak manik ya. Tidak bisa mencegah hal-hal yang lain untuk masuk ke dalam bagian yang kamu ingin bagi ya. Kamu ingin membuat satu lingkaran apa itu sapi, tapi dengan narasi di mana narasi kamu itu tidak menutup yang lain masuk menjadi sapi juga. Sapi binatang yang punya buntut.
Bukan cuma sapi yang punya buntut. Itu memang benar, sapi itu binatang yang punya buntut, iya. Tapi kalau kamu bilang ciri khas sapi adalah punya buntut, ya kambing jadi sapi juga. Kenapa? Karena kalau sudah ada alamatnya, berarti dia itu tempatnya, berarti dia itu bendanya. Jadi begitu ya. Jadi ingat-ingat ya. Ini pelajaran nahwu dasar. Kalau masalah sahabat tidak hafal fa'ala yaqulu fa'lan, ya tidak mungkin lah. Mereka itu bukan lagi hafal itu, memang sehari-hari itu bahasanya. Kamu kira bahasa Arab ini sesuatu yang dibangun baru? Enggak. Nahwu sorof itu diambil dari bahasa Arab. Mentelaah bagaimana kebiasaan orang Arab ngomong. Mana mungkin orang yang sudah terbiasa ngomong tidak hafal. Ya. Kalau bahasa kamu tidak menghafal seperti orang-orang hafalan fa'ala, yang ngapain menghafal sudah hafal. Orang paling fasih bahasa Arabnya ya Nabi, paling fasih ya para sahabat. Fasih itu sesuai dengan nahwu sorof ya. Kalau mau ngomong sesuatu sudah selesai, mesti ngomongnya fa'ala, pakai fi'il madhi. Misalnya kumtu, saya berdiri. Kalau misalnya mau menjelaskan sesuatu yang akan dilakukan, mesti pakai fi'il mudhari. Saat habu, saya akan pergi. Nggak akan ada orang Arab ngomong saat hibu atau saat hubu. Nggak ada. Mereka tuh tahu persis kalau dhahaba itu mesti yadhabu, adhabu. Kalau seandainya menghilangkan, menjadikan ini pergi atau lenyap, adhaba yudhibu, mesti udhibu. Nggak akan orang Arab ngomong udhabu, ya. Kecuali memang misalnya bab yaqul atau udhibu apa? Udhubu, nggak mungkin. Mereka bukan tidak menghafal itu, memang sudah sehari-hari ngomongnya seperti itu. Jadi ini yang harus kamu paham. Nahwu sorof bahkan balaghah itu dibangun berbasis bagaimana orang-orang Arab ngomong atau berbicara, bagaimana Al-Quran itu ditulis, bagaimana Nabi menyabdakan hadisnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menjadi agak lucu kalau ada orang ngomong sahabat mungkin tidak hafal fa'ala yaqulu fa'lan. Ini sama dengan kamu ngomong orang Indonesia mungkin tidak hafal nama-nama anggota tubuhnya menggunakan bahasa Indonesia ya. Tangan, kepala, ada orang Indonesia tidak hafal ini tangan, ini kepala, ini rambut ya. Kalau bagian dalam-dalamnya mungkin ya. Istilahnya yang nampak masa kita tidak tahu apa namanya ya. Ya mungkin orang Indonesia yang goblok atau mungkin orang Arab yang badui yang benar-benar tidak paham ya. Kalau sahabat-sahabat Nabi itu orang-orang yang fasih ya, orang-orang Arab Quraisy, orang-orang yang memang berbahasa Arab dengan bahasa yang fasih. Makanya kalau kamu membaca hadis tentang ucapan Sayyidina Umar, ucapan Abu Bakar, enggak ada bahasa Arab yang aneh-aneh. Mereka ini adalah ahlul lugha al-fusha, berbahasa dengan bahasa fasih, bahasa seperti Al-Qur'an, bahasa seperti hadis Nabi ya. Apa sih manfaatnya membicarakan kesalahan orang ini? Ya satu sisi biar kamu paham bahwa itu salah. Yang kedua, ya kamu mikir-mikir. Kalau nahwu dasar seperti itu saja tidak tahqiq, lalu ngomong yang lain, ya bagaimana? Untungnya bukan di depan santri, ngomongnya di depan jamaahnya. Ya aja kalau di depan santri itu sudah bisa-bisa kencing berdiri. Semoga ada manfaatnya. Masa kita sudah bergelar LSA, LC, bahkan MA, seperti itu saja tidak tahu. Sama dengan logika sederhana begini. Orang ngomong SLTP itu adalah sekolah setelah SD. Ini keliru. Kalau bicara khosois, kalau bicara fakta, iya, memang setelah SD. Tapi kalau ciri khas SLTP adalah sekolah setelah SD, ya SMA juga setelah SD. Ada SMA sebelum SD. Kuliah juga S1, S2, S3 semua itu setelah SD. Nggak ada orang S1, S2, S3 nggak ada melalui sekolah SD. Jadi keliru. Ya. Terus kalau dia ngomong SLTP adalah sekolah sebelum SMA. Loh, SD juga sebelum SMA. Masih keliru. Kalau bicara spesifik, tapi kalau hanya mengkabarkan bahwa SLTP itu sekolah sebelum SMA, ya benar. Tapi kalau sudah ngomong cirinya, tidak bisa diterima. Karena ada yang juga sebelum SMA, tapi bukan SLTP, yaitu SD. Maka kalau mau bicara ciri khasnya adalah SLTP itu sekolah setelah SD sebelum SMA. Kalau kita sudah ngomong setelah SD, berarti dan ngomong sebelum SMA, berarti SMA tidak termasuk. S1, S2, S3 tidak termasuk. Kenapa? Karena dia bukan sebelum SMA, walaupun memang setelah SD. Nah, jadi itu namanya kita mencirikan ya. Rumah kamu di Gatot Subroto nomor 3A. Maka selain Gatot Subroto 3A, bukan rumah kamu. Mau Gatot Subroto 3B, 3C, 1A, 1B, selama bukan 3A, berarti bukan rumah kamu. Sekolah setelah SD, mau itu SMA, mau itu S1, S2, S3, selama bukan sebelum SMA, maka bukan SLTP. Karena SLTP itu adalah sekolah setelah SD dan sebelum SMA. Nah ini bahasa ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.